Pak Prabowo itu nggak suka sama kalian, nggak gubris, ya makanya Roy ya kan, Viva, emang kalian Pak Prabowo ada ketemu kalian. Terus yang kedua itu pensiunan jenderal-jenderal itu, emang Pak Prabowo ada ketemu sama pensiunan ini yang habis obat ini ya kan, apa nih namanya nih, Forum Purnawirawan Prajurit ini habis obat. Nggak ada yang Pak Prabowo temuin itu adalah Pepabri, ya, Pepabri, PP Angkatan Laut, PPAD, PPAD, PPAU. Ini yang diketemui dan bersama kemarin Pak Trisno juga ya. Ditemuin bersama Mas Gibran, bersama Ibu Megawati gitu. Jadi kembali lagi, ini nggak ada, kalian mau adu domba itu nggak mungkin berhasil karena Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu bukan lagi bestie, mereka itu soulmate, solidaritas merah putih di sini ya, yang saling jatuh cinta untuk membangun Indonesia. Jadi jangan kalian halu atau mimpi yang enggak. Ya, bener-bener lama-lama obat habis bener, kalian bener-bener gila, nggak pakai sendal jalan di jalan-jalan itu ya. Kau pikir takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar. Dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menduduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang ya kan, dibanding 96 juta. Ya, pemilih Prabowo Gibran, kalian itu nggak sampai 1 TPS. Suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS gitu loh ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan? Kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Ini perlu menjadi perhatian ya bagi para komisaris BUMN ya, yang sudah diangkat oleh Presiden Pak Prabowo Subianto melalui Erick Thohir. Janganlah kalian pula sering nongol di TV untuk berdebat mengenai politik. Profesional loh. Ya, kalian ditempatkan menjadi komisaris untuk bekerja di perusahaan itu, membangun perusahaan BUMN itu, bukan menjadi corong ya di podcast, di televisi untuk membela kelompok tertentu. Dibiayai negara untuk membela kelompok. Anda dibiayai negara untuk membangun, mengawasi perusahaan BUMN itu. Ini bebas berkeliaran di TV, berdebat politik, bela kelompok. Ya, profesional dong, objektif lah. Karena jabatan yang diemban oleh saudara itu adalah jabatan eksekutif dan dibiayai oleh uang negara, uang rakyat. Ya, enak kali kalian membela kaum dibiayai negara. Nggak boleh loh. Khusus bagi para pejabat lah, komisaris lah itu, yang sering nongol di TV, di podcast membela kelompok tertentu. Ya, bekerjalah, bangun itu perusahaan sebagai tanggung jawabmu dan dibiayai negara. Paham? Terima kasih, Sanopati 08. Apa yang menjadi kesombongan Sylvester ditanggapi dengan tegas oleh netizen, di mana kita lihat Sylvester ini begitu getolnya membela Pak Mulyono, dan bahkan setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pak Mulyono atau kelakuan busuk yang mampu mengakibatkan rakyat sengsara, tentunya Sylvester selalu siap pasang badan. Karena kita tahu sendiri, ampau yang didapatkan Sylvester ini bukan kaleng-kaleng. Tentunya mampu mengangkat derajatnya, mampu mengangkat derajat keluarganya, sehingga dia mati-matian untuk membela Pak Mulyono sampai ke anak cucunya. Dan kemudian kata-kata Sylvester dibalas oleh netizen dan bahkan diajak untuk bertarung di atas ring. Saya kira ini sangat menarik. Kita saksikan dulu bagaimana komentar-komentar netizen dan apa yang menjadi tantangannya netizen terkait dengan adu skill tinju di atas ring bersama Sylvester. Dan semoga Sylvester bisa menyaksikan video ini agar apa yang menjadi tantangan netizen bisa dijawab, apakah Sylvester berani atau tidak. Untuk itu langsung saja ke videonya. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kau... Aduh, ini juru bicaranya Pak Jokowi begini-gini amat sih, duh.
Aduh, ndak cocok Pak, itu si Splitter ganti lah Pak. Aduh, lagunya udah ngomongnya udah kayak jagoan aja Pak. Aduh, Pak Jokowi. Cari yang bagus dikit kenapa Pak? Jangan mahalan dikit lah. Jangan terlalu begitu kalau ngomongnya itu nggak bagus. Tantang-tantang itu orang tua itu Pak Sunarko itu. Kacau nih Pak Jokowi. Jodoh. Udah dapat, jangan dikasih komisaris orang-orang orang begitu tuh, kalau dapat komisaris tambah jilat lagi Pak, pengen jadi direktur nanti tuh si Splitter ini Pak. Aduh, nyesel Pak. Cobalah evaluasi, cari orang yang elegan, yang familiar, yang emosional, cerdas gitu. Kenapa Pak yang ijazah kuliahnya asli nggak di ruko gitu aja? Guys, ada guys. Ini modelan Daki Kadal nantangin seorang mantan komandan jenderal Kopassus. Kemarin aja seorang Hercules ya kan, sampai nangis-nangis, sungkem minta maaf gara-gara dia nantangin jenderal. Lah sekarang ini modelan kayak begini, modelan Daki Kadal nantangin komandan jenderal Kopassus guys. Tenang guys, gak apa-apa, pokoknya jangan terprovokasi karena ini cuma pengalian isu terhadap pengusutan ijazah palsunya Jokowi dan pemakjulannya Gibran. Pokoknya nggak usah terprovokasi. Kita tetap harus semangat untuk menyuarakan kebenaran lewat media sosial. Nah, ingat nih ya, info dari pusat. Pokoknya kalau kalian punya PT yang kontennya untuk menyuarakan kebenaran, ya kan, memperjuangkan keadilan untuk rakyat, terus banyak yang komen, banyak yang hujat, banyak yang caci maki, gak usah khawatir, itu cuman akun buzzer, akun robot, jadi abaikan aja guys. Sekarang rakyat Indonesia udah pada cerdas ya kan, sekarang rakyat Indonesia sudah menjadi suatu kekuatan ketika ingin menghancurkan geng Mulyono. Sekarang alhamdulillah udah pada tobat ya kan, kecuali ya paling segelintir ternak Mulyono yang pemikirannya cuma bansos doang, yang pemikirannya itu yang di otak itu cuma bansos mulu ya kan. Sekarang udah dikit guys, yang banyak itu sekarang akun buzzer, akun robot. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya kalian buat PT terus sebanyak-banyaknya untuk menyuarakan kebenaran dan perjuangan rakyat Indonesia. Kalau untuk si Daki Kadal ini, si Sylvester, abaikan guys, abaikan. Pengalian isu doang itu, pengalian isu, karena dia udah ketar-ketir tuh, junjungannya bentar lagi bakal diciduk. Salam akal sehat. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, saya sebagai putra Melayu ya, dan sebagai kelahiran Kota Medan, dan Pak Sunarko ini kebetulan kelahiran Kota Medan, saya tidak menerima atas pernyataan Matunina yang telah memberikan pernyataan penyerangan secara verbal, penyerangan fisik secara verbal, yang mengatakan saya nggak takut kepada kalian semua para purnawirawan. Kalian itu hanya 300 orang kurang lebih, seperti jumlahnya sejumlah 1 TPS. Kemudian ini Pak Sunarko ini akan dicukur kumisnya. Itu menurut saya itu adalah pernyataan yang sebenarnya bukan menunjukkan seorang yang intelektual. Apalagi dia menyatakan dirinya seakan-akan adalah seorang pengacara. Begini Matunina, kalau Anda merasa memang fisik Anda kuat, saya tantang Anda di atas ring. Nggak perlu kita melibatkan orang lain. Saya tantang Anda di atas ring. Kalau memang Anda kuat, ya silakan ayo. Saya tunggu di mana. Kita main di atas ring. Tunjukkan Anda itu kejantanan Anda tanpa harus Anda begitu. Ketika Anda memberikan pendapat, lalu Anda selalu menyerang pribadi. Anda sama aja seperti ternak Mulyono yang lain. Matunina. Begitu ya. Silakan Bang Edi. Bang Edi, Assalamualaikum. Oke, ini ada tamu kita nih, Bang Afrizal. Assalamualaikum Bang Afrizal. Bang Afrizal. Assalamualaikum Bang Afrizal. Waalaikumsalam. Ya, Bang Afrizal, silakan. Ya.
Bang Aprijal, Ya. apa yang mau disampaikan Bang? Kan Abang minta naik.